Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Mari sama-sama tundukkan kepalamu, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Jemaat-Mu yang menyaksikan secara online atau mereka menyaksikan secara langsung di tempat ini, setiap mereka pasti diberkati oleh Tuhan. Segala yang jahat, rancangan si jahat, tipu muslihat iblis, bahkan apapun yang berusaha mengganggu jalannya ibadah di tempat ini, kami patahkan kuasanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, sederhanakan firman-Mu, buat umat-Mu mengerti, pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, Tiberias Garinias yang di tempat ini dan yang di rumah, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Terima kasih kepada Gembala Agung kita Tuhan Yesus Kristus untuk kesempatannya kita boleh kembali beribadah di tempat ini. Terima kasih kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, untuk kesempatannya saya boleh melayani di tempat ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih belum semuanya bisa sama-sama kompak. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya belum melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus bisa lambaikan tangan saudara. Kalau saudara tidak keberatan, boleh kasih tos kiri kanan, bilang saya senang duduk di samping kamu. Ayo bilang saudara. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Keluarkan pulpen dan catatan saudara. Tema khotbah ini pada hari ini dalam masa penantian Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah orang percaya. Tema khotbah saya pada hari ini adalah lebih dari sekedar menunggu. Apa tema khotbahnya saudara? Lebih dari sekedar menunggu. Kalau saya boleh bertanya, di sini siapa yang pernah menunggu? Bisa angkat tangan saudara. Semuanya pernah menunggu. Saya ubah pertanyaan saya. Di sini siapa yang paling gak suka kalau menunggu? Bisa angkat tangan saudara. Oke, puji Tuhan. Dia angkat tangan jujur. Yang tidak angkat tangan dia mungkin udah suci, kudus dan siap ke surga langsung saudara. Setiap kita tidak suka menunggu. Betul apa tidak? Apalagi saudara sudah datang on time dan orangnya tidak datang atau terlambat beberapa jam. Karena menunggu adalah sebuah pekerjaan yang mungkin tidak menyenangkan. Dan dalam hidup ini kita ada dalam tempat-tempat menunggu. Kita ke bank ada antrian. Kita mau beli barang ada antrian. Semuanya serba menunggu. Apalagi zaman COVID ini. Masuk ke gereja ada antrian. Menunggu, dan menunggu. Dan dalam mengikuti Tuhan, saudara dan saya sadar atau tidak sadar, kita selalu berada dalam ruang tunggunya Tuhan. Katakan amin. Setiap kita menanti, saya nggak tahu apa yang saudara doakan. Mungkin pasangan hidup, mungkin pekerjaan, mungkin jabatan, mungkin posisi, apapun itu. Tapi setiap saudara dan saya berada dalam ruang tunggunya Tuhan. Agar apa yang kau doakan menjadi kenyataan dalam hidup ini. Apa yang kau imankan menjadi kenyataan. Apa yang mulutmu doakan, matamu dapat melihatnya. Katakan amin. Nah 2000 tahun yang lalu, murid-murid Yesus juga mengalami apa yang saudara dan saya alami. Mereka berada dalam fase penantian. Sebelum Yesus naik ke surga, kalimat terakhir yang Yesus sampaikan kepada para murid-muridnya, banyak orang bilang kalimat terakhirnya adalah pergi beritakan Injil. Itu benar, tapi setengah benar. Karena kalimat terakhir sebelum Yesus naik ke surga, kalimat pergi beritakan Injil adalah kalimat kedua. Kalimat terakhir yang benar-benar terakhir sebelum Yesus naik ke surga tercatat dalam Injil Lukas. Sama-sama kita lihat Lukas 24 ayat yang ke-49. Sama-sama kita baca. Kasih keras suaramu. Yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan saya pasti diberkati. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1 ya. Sama-sama bilang sama saya harus tinggal di kota ini. Sama-sama bilang sama saya sampai saya diperlengkapi dengan kekuasaan dari tinggi. Dikatakan dalam Kisah Rasul 1 ayat yang keempat, kembali dikatakan demikian. Sama-sama kita baca 3, 2 ya. Pada ketika ia makan bersama-sama dengan mereka,
ia melarang mereka meninggalkan dan menyuruh mereka tinggal di situ. Yang demikian katanya telah kamu dengar. Sama-sama bilang sama saya, ia melarang, menyuruh, menantikan janji Bapa. 2000 tahun yang lalu murid-murid Yesus berada dalam mode ini, dalam fase ini. Mereka tidak tahu kapan Yesus akan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Kita tahu 10 hari kemudian karena kita sudah baca Alkitab. Tapi mereka nggak tahu kapan Roh Kudus akan dicurahkan kepada orang-orang percaya di tempat itu. Yang mereka lakukan hanya menunggu. Nah, mungkin hari ini saudara sedang berada dalam tahap menanti, menunggu. Apapun yang saudara sedang nantikan, saudara sedang tunggu, kita akan belajar. Ada 3 kebenaran dari kisah murid-murid menanti pencurahan Roh Kudus. Kita akan belajar mengapa kita harus menunggu. Kita akan belajar apa yang harus kita lakukan ketika kita menunggu. Dan kita akan belajar di mana kita harus menunggu. Setiap saudara yang hari ini sedang berada dalam ruang tunggunya Tuhan, dalam penantian, dalam janji-janji Tuhan. Pertanyaan yang pertama, di mana kita harus menunggu supaya janji Tuhan digenapi? Kita masuk dalam pembahasan yang pertama, di mana saya harus menunggu ketika Tuhan berjanji untuk menjawab doa saya. Kita buka dasar firman Tuhan, terambil dari Kisah Rasul 1, ayatnya yang ke-12 dan ke-13. Kisah Rasul 1, 12, 13. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. 13 saudara. Naiklah mereka, tempat mereka itu ialah Petrus dan Yakobus dan Filipus dan Bartolomeus dan Yakobus dan sama-sama bilang sama saya, ruang atas. Kita lihat lagi di mana mereka menunggu. Kita akan memberikan beberapa informasi. Lukas 24, 52, 53. Kita akan mempelajari apa arti ruang maha atas, apa arti bait Allah, dan akan apa arti berikutnya. Lukas 52, 53. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. 53 saudara, mereka, kata senantiasa di sini diterjemahkan dengan kurang tepat oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Karena kalimat yang tepat bukan senantiasa, tapi mereka lebih sering di bait Allah. Kita dapat informasi ketika mereka menantikan kapan Tuhan mencurahkan Roh Kudus di tengah-tengah orang percaya. Kita mendapat informasi bahwa mereka suka ada di loteng atas, mereka suka ada di bait Allah. Kita lihat lagi satu ayat terakhir, Kisah Rasul 5 ayat yang ke-42. Kisah Rasul 5 ayat yang ke-42. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka dan di rumah-rumah orang, dan tentang Yesus yang adalah, sama-sama bilang sama saya, bait Allah. Sama-sama bilang sama saya, rumah orang percaya. Di mana saya harus menunggu ketika Tuhan sedang mengerjakan apa yang sedang saya doakan. Di tempat seperti apa saya harus menunggu, dengan keadaan seperti apa saya harus menanti. Pelajaran dari kisah para murid-murid ketika mereka menanti pencurahan Roh Kudus. Yang pertama, tercatat mereka menanti di bait Allah. Mereka menanti di loteng-loteng atas. Bicara mengenai hubungan kepada Tuhan. Mereka menanti, Alkitab katakan, di rumah-rumah orang percaya. Apa yang harus saya lakukan ketika saya sedang menanti Pak Pendeta? Ketika saya sedang menanti pasangan yang tepat datang sama saya. Ketika saya sedang menanti pekerjaan yang tepat datang sama saya. Ketika saya bersama istri sedang menanti keturunan yang dari Tuhan. Ketika keluarga kami sedang menanti untuk dipulihkan rumah tangga kami atau keluarga kami. Tempat apa yang harus saya datangi untuk saya menanti janji Tuhan digenapi? Alkitab memberikan kita sebuah pelajaran yang menarik. Menantilah di rumah Tuhan. Katakan amin. Di rumah Tuhan bukan hanya bicara gedungnya, tapi di rumah Tuhan bicara mengenai hadiratnya. Menantilah dalam hadirat Tuhan. Kalau saudara menanti bersama dengan Tuhan, engkau nggak mungkin lemah. Katakan amin. Kalau saudara menanti bersama dengan Tuhan, engkau nggak mungkin menjadi kecewa dan gagal. Katakan amin. Kalau engkau menanti dengan kekuatanmu sendiri, berapa lama kau kuat bertahan? Kalau engkau menanti dengan kekuatanmu sendiri, berapa lama engkau tetap bisa berdiri menanti Dia?
Tapi menantilah, Kitab katakan para murid-murid, mereka menanti di bait Allah. Dan bukan hanya menanti di bait Allah, tapi mereka menanti di rumah-rumah orang percaya. Ini bicara mengenai mengelilingi diri kita dengan orang-orang percaya. Kalau saudara menanti bersama dengan hadirat Allah, bersama dengan orang-orang percaya, maka saya percaya doamu jadi kenyataan. Tapi kalau saudara menanti tidak dalam hadirat Allah dan tidak bersama dengan orang-orang percaya, maka orang-orang percaya tersebut akan mencuri iman saudara. Orang-orang tidak percaya tersebut akan mengambil damai sejahtera saudara. Saya perhatikan dengan baik kepada siapa saya harus mendekat, kepada siapa saya harus menjauh. Sampai hari ini saya perhatikan dengan baik. Saya perhatikan kepada siapa yang orangnya dapat menambah iman saya, dapat membuat saya makin dekat kepada Tuhan. Saya mendekat kepada orang-orang tersebut. Tapi kepada orang-orang yang pencuri damai sejahtera, orang-orang yang tukang menjatuhkan iman, orang-orang yang kalau ngomong tukang membuat perkataan-perkataan yang membuat saya drop, saya jaga jarak. Amin. Karena dapatkah saudara bayangkan ketika saudara menghadapi masa sukar, kalau sudah dikelilingi oleh orang-orang yang cinta Tuhan, maka orang-orang tersebut akan menguatkan saudara. Tapi kalau saudara tidak dikelilingi, saudara cerita, suami gue nih, gue ribut begini, gini. Dan dia langsung, karena dia gak kenal Tuhan. Udah, gue kenalin sini, ada duda ganteng. Mobilnya bagus, gak ada pintunya mobilnya. Masuk dari bawah. Kemarin Presiden Jokowi ngomong demikian. Ayo menabung, ayo menyimpan. Akan ada yang namanya kemungkinan resesi. Beberapa majalah luar negeri bilang winter is coming. Di Indonesia nggak ada winter, yang ada winter sonata. Tapi yang dimaksud dengan winter is coming adalah bicara mengenai masa sukar akan datang. Bicara mengenai resesi akan datang. Kalau saudara dikelilingi sama orang-orang yang takut akan Tuhan, sama-sama orang-orang percaya, ketika dengar begitu, betul kita nabung, betul kita menghemat. Tapi kita bisa bilang dengan bangga, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Mulai besok dari Senin sampai Sabtu di tempat ini ada ibadah reli doa Pentakosta. Senin rekan saya pendeta Jeffrey, Selasa rekan saya pendeta Marcel, Rabu rekan saya pendeta Elvis, Kamis rekan saya pendeta Marcus Mercio, Jumat rekan saya sendiri pendeta Gideon, Sabtu ibadah Bonerges. Apa yang saudara sedang doakan hari-hari ini? Apa yang saudara sedang rindukan hari-hari ini? Apa yang menjadi kerinduanmu anak-anak muda? Mari menanti di rumah Tuhan. Mari datang sama Tuhan. Mari kumpulkan, kelilingi dirimu dengan anak-anak Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada mukjizat kuasa, yang percaya kepada Yesus. Maka ketika imanmu drop, temanmu kembali menguatkan. Amin. Ini kok aminnya lemes, belum gajian ya? Belum dapat duit itu, belum ada. Di mana saya harus menunggu ketika saya sedang menanti janji Tuhan? Yang pertama, Alkitab katakan, menunggu di rumah Tuhan atau hadirat Tuhan. Menunggu bersama dengan orang-orang percaya. Dikatakan kita perlu membangun hubungan kita sama Tuhan. Dan hubungan kita bersama dengan orang-orang percaya. That's why Alkitab digambarkan dengan tanda salib. Vertikal, horizontal. Hubunganmu dengan Tuhan, hubunganmu dengan sesama. Kalau hubunganmu sama Tuhan benar, maka saya jamin hubunganmu sama sesama pasti benar. Ketika engkau benar dulu sama Tuhan, cari Tuhan, maka Tuhan akan membenarkan hubunganmu sama yang lain. Bukan hubunganmu sama sesama yang menentukan hubunganmu sama Tuhan. Tuhan dulu, vertikal. Baru horizontal. Yang kedua, kita sudah tahu di mana kita menanti ketika kita sedang berada dalam sebuah penantian. Yang kedua, dikatakan apa yang mereka lakukan ketika mereka sedang menanti. Apa yang murid-murid lakukan ketika murid-murid sedang menanti janji pencurahan Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-14. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Ya, mereka
dalam doa bersama-sama dengan saudara-saudara. Apa yang harus saya lakukan? Saya sudah tahu ketika saya sedang berada masa penantian, saya harus menanti dalam hadirat Allah. Harus menanti bersama dengan orang-orang percaya, menanti di rumah Tuhan, menanti di bait Allah. Apa yang harus saya lakukan? Saya tahu tempat penantiannya. Apa yang harus saya lakukan ketika saya sedang menanti? Ada banyak orang ketika menanti yang mereka pikirkan kapan Tuhan jawab. Bukan mereka pikirkan apa yang harus saya lakukan ketika saya sedang menanti. Ketika murid-murid Yesus sedang berdoa, Yesus berkata kepada murid-muridnya Petrus dan sebagainya, berjaga-jagalah sesaat saja. Yesus pergi berdoa. Tetapi murid-murid mereka tidak dapat berjaga-jaga. Kenapa? Karena mereka berjaga-jaga, mereka menunggu, menanti sambil tidur. Tapi Alkitab mengatakan apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang menanti. Joyce Meyer mengatakan sebuah kutipan yang memberkati saya. Kutipannya mengatakan demikian. Jangan terlalu memfokuskan kapan Tuhan memberikan terobosan. Mari fokuskan adalah bagaimana saya harus bersikap ketika saya sedang menanti. Anak-anak muda yang sedang menanti pasangan hidup, jangan pikirin kapan cowok yang dari Tuhan itu. Lee Min Ho, V, Kim Jong Un, Gi Jeon. Jangan pikirkan kapan pangeran berkuda putih itu muncul lewat depan saudara. Pikirkan apa yang saudara lakukan saat menanti. Ketika saudara sedang menantikan sebuah pekerjaan, jangan pikirkan kapan pekerjaannya datang. Tapi pikirkan apa yang harus saya lakukan sambil saya menanti. Saudara kalau lagi nanti mau bayar di bank, nomor antrian saudara misalnya nomor antrian 230. Saudara lihat nomor saudara 2.200.000. Kita akan mikir kan, ini kemungkinan setengah jam. Gue ngapain ya? Selama setengah jam ini, gue buat apa ya? Kan ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, kita akan membaca dari segi kisah Alkitab. Apa yang Alkitab ajarkan ketika murid-murid menanti pencurahan Roh Kudus? Alkitab katakan yang pertama mereka bertekun dengan sehati sambil sama-sama berdoa. Sama-sama bilang sama saya bertekun. Bertekun dalam bahasa aslinya, diterjemahkan dalam kamus bahasa Indonesia, bertekun artinya berkeras hati. Berkeras hati artinya bersungguh-sungguh. Jadi ketika engkau sedang menantikan Tuhan, berkeras hati. Berkeras hati itu gini tuh. Ketika udah mulai nyerah, ayo bisa. Ketika udah mulai bimbang, jangan bimbang. Ketika udah mulai takut, jangan takut. Ketika saudara udah mulai malas ke gereja, harus semangat ke gereja. Ketika saudara udah mulai malas untuk baca Alkitab, ayo baca Alkitab. Ketika jemaat cuman diam, tetap semangat khotbah. Gak apa-apa, kau diam aku teriak. Karena I love you so much. Najis pak. Tadi pagi kan bangun kan, hujan kan. Hujan besar kan. Itu tuh kalau iblis tuh pasti ngomong kan, hujan lagi. Itu kalau dilanjutin, tarik selimut. Maka tidur mimpi lagi Abraham, Ishak, Yakub dan teman-teman. Nah tidur deh, tidur. Nanti aja ikut Gideon jam 2. Tahun-tahun jam 5. Ya ampun jam 5. Jam 5 itu nanti deh ikut jam 8 Alek. Walaupun gantengan yang jam 2 tapi ya jam 8. Jangan di Zoom. Di Zoom lagi sama dia. Tidur deh jam 8 deh. Jam 5 saudara mau keluar, temanmu telepon. Makan yuk di Kelapa Gading. Gue mau gereja, gue yang bayar. Di mana? Kalau nggak punya kekerasan hati untuk ikut Tuhan, gampang diombang-ambing. Bangun pagi, keraskan hatimu. Alkitab dulu, HP nomor 2. Memang nggak ada yang amin. Ini sesi saya ke-7 nggak ada yang amin. Karena kalau kau saudara ngomong amin, kau tahu kau bohong kan.
Bangun pagi, keraskan hatimu. HP nanti, ambil Alkitab. Kata bertekun bicara mengenai mengeraskan hati. Saya kalau habis pulang pelayanan sampai rumah bisa jam 1, jam 2. Kadang-kadang doa juga udah cuman Tuhan. Tapi Roh Kudus suka ingetin, jangan lupa diri dong. Dari pagi sampai malam Tuhan urapi pelayanan kamu. Malam harus punya jam doa lagi. Saudara amin-amin karena enak duduk di sini. Saya sampai di rumah jam 2, jam 3. Apalagi habis mandi air anget. Kan pori-pori terbuka tuh. Jadi lagi tutup mata gini tidur. Kadang-kadang gak tutup mata loh. Begini doanya. Karena kalau saya doa tutup mata. Maka ketika amin udah siang hari. Jadi harus begini nih. Saya keraskan hati. Ayo doa. Ayo doa. Keraskan hati. Ayo cari Tuhan. Ayo sungguh-sungguh. Jangan cuma diet aja kok semangat. Diet kau bilang, gak mau. Aku mau kurus. Nggak mau. Jangan olahraga aja semangat. Jangan kalau cari cuan aja. Tengah malam koladenin. Jangan untuk cari duit aja. Jauh-jauh. Nggak pakai banyak omong. Sikat. Jangan karena duit aja. Bisa nggak waktu yang singkat? Bisa. Tapi kira cari Tuhan. Memble. Cari duit aja. Berkeringat. Stres kaki di kepala di kaki. Cari duit. Padahal gak kita bawa ke surga. Emasmu yang banyak itu di surga. Kita bawa ke surga. Malaikat bilang, jangan buang sampah sembarangan. Betul apa tidak? Jangan hanya ngotot cari duit dong. Kalau cari duit ngototnya 9. Cari Tuhan harus berkali-kali lipat. Amin. Ngotot. Sama-sama bilang sama saya, ngotot cari Tuhan. Bilang kiri kanan saudara, harus ngotot cari Tuhan. Amin. Nanti kita ketemu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Baru tadi ngotot. Langsung hilang, gak ada suara aja. Setelah bertekun, kita masuk kepada bagian berikutnya. Yaitu saudara sehati. Sehati. Alkitab tadi katakan saudara mereka bertekun dengan sehati. Sehati gampangnya begini. Menurut bahasa aslinya kata sehati tampilkan seperti ini. Kata sehati artinya hati kita ada di situ. Hati kayak gitu. Hati kita ada di situ bersungguh hati berkeinginan untuk ikut terlibat. Jadi tetapi turut melakukan. Sehati itu kayak begini. Hati saudara ada di sini. Saudara gereja bukan hanya badanmu yang di sini, tapi pikiranmu, hatimu, jiwamu juga di sini. Makanya jangan heran kalau orang ke gereja, suami istri sama anak-anak, ada yang pulang diberkati, ada yang pulang gak diberkati. Kenapa? Karena yang satu di gereja sungguh-sungguh cari Tuhan. Yang satu di gereja sibuk sama dirinya. Badannya di gereja, otaknya, pikirannya melalang buana. Marah-marah silakan gak apa-apa. Tapi besok jam 2 datang lagi. Tuhan bilang gini dalam Alkitab. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Mencari orang yang bersungguh hati. Mencari dia. Sekarang di surga nih. Tuhan lagi liatin Gading Nias. Iya, Alkitab yang bilang bukan saya. Iya benar. Tuhan lagi di surga gini. Tuhan gini. Tuhan bilang, wah itu kayak sungguh-sungguh cari aku tuh. Ya ada WA grup keluarga. Ya dia buka lagi. Ya dia share lagi ke grup SMA. Tuhan cari lagi. Wah itu kayaknya sungguh-sungguh cari aku tuh. Ya dia lihat berita Madrid Liga Champion tadi malam. Maaf ya. Iblis gak usah muncul dengan ngeri-ngeri untuk ganggu kita cari Tuhan. Iblis cukup kasih HP di tangan kita. Banyak orang badannya di gereja. Pikirannya di mana-mana. Terus pulang. Kering. Saudara kering karena engkau duduk di bawah matahari kering.
1,5 jam, masa nggak bisa sih fokus? Tapi Pak Pendeta, saya orang sibuk. Sesibuk-sibuknya saudara, Tuhan layak untuk kita sungguh-sungguh sama Dia. Amin. Dia layak terima penghormatan itu. Kalau zaman perjanjian lama, kita masuk ke dalam ruangan Maha Kudusnya. Kalau nggak kudus, kebakar kita. Tapi sekarang kita udah zaman anugerah. Kita sembarangan ikut Tuhan. Orang yang bersungguh-sungguh, bertekun, bersahati. Bersahati gini, bukan cuma badanmu yang di sini. Pikiranmu, hatimu, 100% di sini. Jadi ketika firman disampaikan, yes, amin. Itu aku siap. Ngomong Tuhan, bicara Tuhan. Bukan kalau di gereja, cuman duduk. Kok cuman di gereja, pikiranmu kemana-mana, itu bukan gereja. Itu namanya numpang AC. Enak nih, dingin gak dinias nih. Setelah bertekun, berdoa. Setelah mereka bertekun, bersahati, Alkitab katakan dilanjutkan mereka berdoa. Ayo sekali lagi saya dorong gembala sidang saudara dan saya, Ibu Darniati Pariaji, bikin rally doa Pentakosta. Dibikin, dibuka di sini. Ada berbagai macam cabang. Saya mau bilang sama saudara, ayo dong, kalau ketemu sama orang, kau bisa geser schedule-mu. Kalau ketemu untuk bisnis, engkau bisa ubah schedule-mu. Kalau untuk cuan aja, engkau nggak pikir panjang lebar. Maaf ya dek, kita geser dulu. Papa harus ketemu orang. Kenapa ketemu Tuhan? Kita nggak mau bayar harga gitu. Kenapa untuk perkara yang kekal kita perlakukan sembarangan gitu? Kalau untuk perkara-perkara yang menguntungkan aja, kita geser semua schedule kita. Capek deh, yang penting duit. Ayo dong. Saya juga kaget kenapa teriak-teriak kayak begitu. Saya juga kaget. Tapi saya akan tawanan roh. Kemana Roh Kudus digerakkan saya. I just follow Him. Ayo dong, ngotot ikut Tuhan, ngotot. Saya selalu bilang kan, kalau hidupmu gitu-gitu aja, bukan Tuhan yang salah. Caramu beribadah yang salah. Oke, saya jauhan dikit biar aman. Saya nggak tahu kenapa loh, saya 9 sesi, 9 selalu ada orang model kayak begitu. Saya curiga, jangan-jangan mereka satu komplotan ini. Lu Gideon di mana? Lu Gideon di sini ya. Ayo ngotot. Cari Tuhan. Zaman ini kan tadi Jokowi bilang kan akan ada resesi ke depan. Emang 2,5 tahun COVID gak ngajarin kita ya, Tuhan aja yang tinggal buat kita. Emang 2,5 tahun COVID gak bikin kita rendah hati ya. Emang 2,5 tahun COVID gak bikin kita sadar bahwa ketika penyakit datang kita mau punya uang seapapun juga, maut mengintai kita. Bertekun, berdoa. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Akan ada di antara saudara yang tengah malam Tuhan bangunin nanti. Mungkin sementara untuk ke toilet. Tapi habis itu saudara gak bisa tidur lagi. Tuhan bangunin. Satu hari saya lagi di istri saya tiba-tiba berdoa nangis depan. Nangis gitu. Gitu. Saya kan curiga, kenapa deh? Ada masalah kah? Sedangkan tiap bulan dari bank saya di Swiss saya transfer kok. Loh, rumah kami 5 hektar. Lantainya 30. Kami kan tahu Elon Musk? Itu saya modalin. Saya modalin beli kuaci dia. Dia nangis. Saya doa, saya tanya. Sayang, do you have something problem? Share sama aku dong. Kenapa sih sayang? Aku ada salah ya? Terus saya bilang gini, enggak. Aku cuma mau doa. Tiba-tiba Roh Kudus hadir. Dan I just flowing with the Spirit. Dalam hati saya, bener gue nikahin lo. Iya dong. Saya tadi bilang sama tim saya. Kita harus mulai eling sama Tuhan. Kita harus mulai peka sama Tuhan. Kita harus mulai dapat ngerasain Tuhan tuh sedang buat apa sih? Apa sih yang sedang dia buat sekarang ini?
Apa sih Alkitab katakan? Kalau kita sahabatnya Tuhan, Tuhan akan beritahu sama kita apa yang akan terjadi. Kalau sahabat itu kan suka ngobrol, nggak ada rahasia. Sahabat itu kalau ada apa-apa tuh, gue mau telepon sahabatku. Kita harus mulai eling, mulai arahkan internet kita, antena kita untuk cari Tuhan. Kalau saudara habis mendarat naik pesawat, HP-mu saudara nyalain, di sebelah pojok kanan tulisan kan searching, nggak pernah naik pesawat. Ya tolong dijawab dong, halo shalom. Mesti diem aja sih. Kan kalau naik pesawat mendarat, kita airplane mode-nya kita off. Di sebelah kanan searching for network, ya kan? Selama dia lagi cari jaringan di atas provider sebenarnya gerak terus, ada terus. Tinggal kita kapan mau connect, tinggal kapan kita mau nyambung, tinggal kapan kita mau ikut terlibat. Karena jaringannya selalu ada. Tuhan juga begitu. Tuhan tuh di surga, dia menantikan orang yang mau bangkit dan tampil buat dia. Dia menantikan orang yang mau maju dan bilang, ini aku Tuhan, utuslah aku. Dia menantikan anak-anak muda yang berani maju, hidup dalam kekudusan dan bilang, Tuhan, walaupun aku muda, pakai aku untuk kemuliaan-Mu. Amin. Tuhan nantiin loh. Tuhan nantiin loh anak-anak muda yang punya mental kayak gitu. Orang-orang yang mau sungguh-sungguh cari Tuhan. Tuhan nantiin orang-orang itu. Kalau ada orang-orang yang mau bangkit di hadapan Tuhan, Tuhan akan pakai. Kan ketika udah mulai nyala, ketika udah mulai connect sama jaringan, baru masukkan itu WA, Instagram, apalagi Twitter, TikTok muncul. Tuhan Yesus tidak berubah. Ketika mulai connect, kalau engkau connect, nyambung sama Tuhan, wifi surga gak pernah stuck. Akan turun tuh. Dia akan uploading dari surga, mengupload saudara. Di-upload tuh rancangannya, janjinya. Dia akan upload tuh sama saudara. Dan saudara akan jadi orang yang lebih tajam dari teman-temanmu. Saudara akan jadi orang yang lebih kuat dari teman-temanmu. Saudara akan melihat segala sesuatu in a different way. Karena the Spirit of the Lord, rohnya yang kudus itu, kau activate. Kau gerakan. Saya bilang kemarin Jumat, ada seorang misionaris di Afrika. Dia udah 20 tahun di Afrika. Dan dia mau kembali ke kampungnya, kangen sama Amerika. Sebagai ucapan syukur dibawa satu orang Afrika, ikut dia ke Amerika. Sampai di Amerika, orang Afrika ini kaget. Karena ketika dia di Amerika, dia belum pernah ke kota besar. Ketika di Amerika dia kaget, ada kotak besar, besi, yang kita kenal dengan istilah lift, tahu lift ya. Dia lihat ada ibu-ibu, oma-oma 70 tahun, masuk, ting, semenit kemudian keluar 17 tahun. Dia bilang, wow, sakti amat nih katanya deh. Dia mau bawa itu lift ke Afrika, tapi karena terlalu besar, nggak bisa. Sampai di hotel, dia kaget. Kenapa? Karena misionaris saya bilang, ini tempat air. Geser ke kanan, air keluar. Geser ke kiri, air stop. Dia takjub. Karena bagi dia kalau di Afrika ambil air, harus 5-6 kilometer baru dapat air. Dia tanpa sepengetahuan dari misionarisnya, tengah malam itu keran air dipotong diam-diam sama orang Afrika. Sampai di Afrika, dia bawa keran airnya, dia kumpulin teman-temannya. Orang Afrika, sini. Ini nih keran ajaib. Kalau saya geser ke kanan, air keluar. Kalau geser ke kiri, air nggak keluar. Dan mulailah ini orang Afrika dengan sombongnya, dia geser ke kanan, nggak keluar, ke kanan, geser-geser sampai otaknya juga ikut geser. Nggak keluar-keluar. Dan misionarisnya ketika lihat, misionarisnya bilang begini, yang bikin keran ini bisa punya air, bukan kerannya, tapi karena keran ini nempel sama sumber airnya. Kalau nggak ada sumber airnya, keran ini kosong. Maaf ya, banyak orang Kristen, kalau kerannya dibuka, kosong.
Banyak orang Kristen, kalau kerannya dibuka, kosong. Karena mereka nggak pernah nempel sama Tuhan. Coba aja HP-mu charger seminggu sekali. Mati dalam hari pertama. Lalu kenapa rohmu cuman kau charger seminggu sekali? Coba aja kasih makan sama tubuhmu seminggu sekali. Apa yang terjadi sama tubuh saudara? Tapi ada banyak orang Kristen dengan bangga, yang penting gue every Sunday udah ke gereja. Doa sih ya, kalau lagi kepepet, ada masalah, ada utang, baru gereja. Murid-murid Yesus bertekun, bersehati, dan berdoa. Apa sih berdoa? Doa adalah memindahkan beban kita kepada Tuhan. Kalau engkau merasa hidupmu berat, mungkin selama ini engkau menggunakan kekuatanmu sendiri. Kalau engkau merasa hidupmu selama ini susah, mungkin selama ini engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri. Enak kok doa. Engkau khawatir, kau ambil kekhawatiranmu, Tuhan aku serahkan sama engkau. Engkau takut, kau ambil ketakutanmu, Tuhan aku serahkan sama engkau. Ketika kita menyerahkan sama Tuhan, kita dijamin mengalami sebuah ketenangan, damai sejahtera, sukacita. Lihat saya orang kalau pulang ke gereja, kalau sungguh-sungguh ikut Tuhan, mukanya beda kan. Tadi sebelum berangkat ke gereja, mukanya gitu kayak saya asam setahun. Tapi kan udah pulang gereja, nanti saudara lihat ya, habis pulang gereja, senyum, lebih murah hati, lebih gampang senyum. Ayo kita makan. Oh tumben, biasa papa pelit, kan baru di gereja, ayo makan. Makan apa? Kita makan apa aja, di Kelapa Gading, papa yang bayar. Orang kalau habis pulang gereja tuh kan suka cita, karena ngalamin Tuhan. Ayo doa. Jangan doa kalau punya masalah doang. Tapi kan jadikan doa sebagai sebuah relationship pribadi lepas pribadi. Pentakosta nanti 5 Juli dahsyat loh ini. Dahsyat loh. Saya nggak tahu gimana saudara, tapi I feel in my spirit, saya rasain di roh saya. Makanya Tuhan suka undang tengah malam, lagi tidur dibangunin, doa. Berkali-kali dijauhkan Tuhan mencuri kemuliaannya, tapi saya pengen cuma saudara tahu bahwa sesuatu Tuhan sedang kerjakan. Dan yang ketiga, yang terakhir, setelah kita tahu di mana mereka menunggu, bagaimana mereka menunggu. Yang ketiga, yang terakhir, kita cepat. Dikatakan demikian, mengapa mereka mau menunggu? Mereka tidak tahu bahwa 10 hari, yang mereka cuma tahu Tuhan suruh mereka tunggu. Mereka nggak tahu 10 hari, kita tahu 10 hari karena kita sudah baca Alkitab. Tapi mereka nggak tahu. Setiap saudara dan saya mungkin hari ini pertanyaannya gini, gampang pertanyaannya gini. Mengapa Tuhan suruh kita menunggu? Bukankah Tuhan Maha Kuasa? Mengapa Tuhan suruh saya menunggu untuk mendapat pasangan hidup? Kenapa Tuhan gak langsung kasih ke teman saya? Mengapa Tuhan harus membuat saya menunggu untuk dapat pekerjaan? Kalau saudara lihat Alkitab saudara penuh dengan kisah-kisah orang yang menunggu. Nuh, Tuhan perintahkan bangun bait, Tuhan perintahkan bangun yang namanya Baterah. Nuh menunggu, Baterah dijanjikan. Tuhan bilang sama Nuh, bangun Baterah. Saudara mau tahu kapan air bah datang? 100 tahun kemudian. Air bah dari Sumatera Utara. Horas bah. Saudara bisa bayang gak sih perasaan Nuh? Dia kan bangun Baterah di bukit. 10 tahun dia batuk. Tak. Dia lihat teman-temannya di bawah. Lagi ada yang nonton nobar Liga Champion. Lagi ada yang jalan-jalan, ada yang belanja, ada yang pesta kawin, ada yang pesta. Dia cuman tak. 10 tahun, tak. 20 tahun, tak. 30, 40, 70. Baru 100 tahun air bah datang. Kenapa Tuhan harus ngomong 100 tahun? Bukankah lebih gampang kalau Tuhan bilang setahun sebelum air bah datang? Toh Tuhan juga yang bantu bangun Baterah. Abraham dapat janji dari Tuhan, keturunanmu akan seperti pasir. Keturunanmu akan seperti pasir di lautan, bintang di langit. Saudara mau tahu kapan setelah janji itu diucapkan? Janji itu diucapkan punya keturunan banyak 25 tahun kemudian.
baru janji digenapi. Mungkin saudara nggak ngerti. Izinkan saya pakai ilustrasi ini. Saya bilang sama anak saya Genesaret, Gene, papa kasih kamu mobil. Asik, asik. 25 tahun kemudian baru saya kasih. Gimana perasaan anak saya gini? Pasti anak saya bilang gini sama saya, Pak, aku percaya papa kasih saya mobil. Tapi kenapa ngomongnya dari 25 tahun, Pak? Ngomong aja pas udah mau setahun. Kenapa 25 tahun Tuhan baru genapi janji sama Abraham? Yusuf, bulan dan bintang menyembah dia. 13 tahun kemudian baru jadi kenyataan. Dia jadi orang nomor 2. Daud umur 15-16 diurapi dengan minyak oleh Nabi Samuel. Nabi Samuel bilang, hari ini kamu diangkat oleh Tuhan jadi Raja Israel. 15 tahun. Bukannya langsung Daud jadi raja. Tapi dari goa demi goa. Tempat persembunyian demi tempat persembunyian. Dari dikejar demi dikejar. 15 tahun kemudian. Baru Daud jadi orang Raja Israel. Musa berjumpa dengan Allah di padang gurun. Semak berubah menjadi api. Allah berkata sama Musa, aku adalah aku. Beritakan kepada orang Israel. 40 tahun kemudian Musa baru memulai pelayanannya. The ultimate, contoh yang paling ultimate, Yesus. Walaupun dia bayi, tapi dia bayi Tuhan. Tapi Yesus baru muncul pelayanan 30 tahun usianya. Baru dia muncul pelayanan. Mengapa Tuhan membuat saya menunggu? Sederhananya, kalau itu jawaban doa saudara, janji yang besar sama saudara, ini saudara. Saudara yang ini belum siap untuk berkat yang besar itu. Dalam perjalanan kau menanti, Tuhan siapkan engkau untuk menerima kemuliaan yang dari Dia. Saya yang sekarang, saya yang 10 tahun kalau suruh khotbah di depan Gading Nias kayak begini, pasti saya ngeblank. Sekarang pun masih suka ngeblank. Tapi karena Tuhan didik, Tuhan ajar, Tuhan persiapkan. Kita buka beberapa ayat sebelum saya tutup. Sudah diberkati, amin. Beberapa ayat sama-sama. Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang, bukti dari segala sesuatu yang, Roma 8, 24, 25. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tapi pengharapan yang dilihat bukan. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. 25. Tetapi apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya. Ratapan 3 ayat yang ke-26. Kasih keras suaramu. 1, 2, 3. Adalah. Sekali lagi, adalah. Kasih keras suaramu Gading Nias. 1, 2, 3. Adalah. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Setiap kita ada dalam ruang tunggunya Tuhan, mengapa Tuhan membuat kita menunggu? Dia mau kita menunggu di rumahnya, di hadiratnya bersama dengan orang-orang percayanya. Dia mau ketika kita menunggu, kita dalam keadaan tekun, sehati dan berdoa. Dia mau ketika kita menunggu, mengapa Tuhan membuat kita menunggu? Karena Tuhan sedang mempersiapkan kita. Dan kalau Tuhan yang mempersiapkan saudara dan saya, percayalah, ketika waktunya tiba, Dia akan memakai engkau untuk hormat, kemuliaan bagi namanya. Selamat hari Minggu Gading Nias. Tuhan Yesus memberkati saudara. Meteraikan firman-Mu bertumbuh berakar berubah menjadi rema. Kami bawa korban ucapan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan